Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan salah seorang petani yang berpendapat, Pak Pendi, apakah kalau pelepah panjang itu pasti produksinya itu atau tonase per tahunnya itu pasti akan melebihi pelepah pendek? Sebenarnya bahwa ini bisa dijabarkan seperti ini. Jadi yang namanya bibit bersertifikat pasti sudah ditakar berapa produksi atau potensi produksi yang bisa dihasilkan per hektarnya. Lah, bicara tentang pelepah pendek dan pelepah panjang, maka yang membedakan adalah memang pelepahnya. Ketika pelepahnya panjang, maka fotosintesis itu akan berjalan lebih penampang daunnya lebih lebar, sehingga memang BJR-nya atau berat janjang rata-ratanya memang relatif lebih besar. Namun jumlahnya pasti akan lebih kecil dibandingkan pelepah pendek. Maka di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan bicara tentang potensi produksi. Mau pelepah pendek atau pelepah panjang sama saja. Bedanya adalah hanya pelepahnya saja. Tapi kalau menakar potensi produksi per hektar per tahunnya, kita melihat produksi seperti ini, maka harus melihat dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah berapakah pokok per hektarnya. Konsekuensi kita menanam pelepah panjang itu adalah bahwa kita bisa menanam hanya 130 sampai 136 pokok per hektarnya. Sehingga walaupun janjangnya besar-besar, tapi jumlah pokoknya cuma 130 sampai 136, maka pengkalinya juga pasti akan lebih kecil. Sehingga bedanya dengan pelepah pendek konsekuensinya penanamannya bisa lebih rapat. Bisa 143 bahkan sampai 156. Bahkan ada yang 160-an per pokok per hektarnya. Walaupun BJR-nya itu relatif lebih kecil, namun jumlah pokoknya banyak, sehingga pengalinya juga banyak. Sehingga bicara tentang pelepah pendek atau pelepah panjang, bicara tentang produktivitas, maka kita akan yang pertama tadi harus membicarakan adalah berapakah pokok yang bisa tertanam dalam 1 hektar. Yang nanti pengkalinya adalah BJR-nya berapa. Sehingga bicara tentang misalnya pelepah pendek kok BJR-nya lebih kecil Pak Pendi. Ya iya, karena memang pelepah pendek maka namanya lamina seperti ini jumlahnya juga relatif lebih sedikit. Ketika lamina ini relatif lebih sedikit, maka atau bicara tentang leaf area index ataupun penampang daun yang bisa melakukan fotosintesis juga lebih sedikit, sehingga nisbah yang bisa dikeluarkan atau berat janjang rata-ratanya biasanya relatif lebih kecil, namun jumlahnya biasanya lebih banyak. Lah, setelah kita ngomongin berapakah pokok per hektarnya, maka sudut pandang yang lainnya adalah produktivitas per pokoknya. Bicara tentang berapakah produktivitas sesuai dengan yang telah disampaikan seorang guru, yaitu bahwa ketika satu tanaman ini belum bisa menghasilkan 250 kg per pokok per tahunnya, maka bisa kita push. Sehingga bicara tentang pelepah pendek atau pelepah panjang, berapa pokoknya, berapakah buah yang bisa dihasilkan dalam 1 tahunnya. Jika memang produktivitasnya rendah, ya mau dikalikan berapapun juga rendah. Sehingga kita harus bisa mempush ataupun merawat tanaman ini, memberikan haknya atas unsur hara, sehingga per pokoknya bisa mencapai optimalnya bahkan maksimalnya. Sehingga di sore hari yang berbahagia ini sekali lagi yang saya jelaskan, mau nanam pelepah pendek atau maupun pelepah panjang sebenarnya sama saja. Bedanya beda dikit-dikit saja ketika kita menanam bersertifikat. Namun ketika kita menanam pelepah pendek atau pelepah panjang, maka cenderung bukan pada produktivitasnya, tapi adalah bagaimana ketika pelepah panjang ke pokok per hektarnya kok relatif sedikit, kemudian kalau pelepah pendek lebih banyak, maka rekomendasinya pasti akan berbeda. Ketika kita menanam di gambut yang kita menginginkan pokok per hektarnya itu adalah lebih rapat, sehingga saling menguatkan pokoknya ke depannya supaya tidak mudah tumbang di gambut, maka kita biasanya menggunakan pelepah yang relatif lebih pendek, relatif pelepah yang panjang. Maka begitu kita menanam pelepah yang panjang di gambut, ini pelepahnya panjang misalnya, kemudian semakin lama berdiri ini bebannya semakin kuat, pelepah ini semakin berat, itu pumukan nitrogennya bagus, kaliumnya bagus, maka pokok ini semakin lama semakin berat. Nah, ketika kita menanam di gambut dengan kondisi lahan gambut itu sendiri yang antar partikelnya tidak saling mengikat, maka
kalau kita menanam pelepah panjang ya relatif akan mudah rebah karena memang ini berat. Ini dibandingkan pelepah pendek jumlah pelepahnya itu di yang panjang lebih berat sehingga gampang akan mudah rebah di gambut itu sendiri sebenarnya. Sehingga kalau ngomongin pelepah panjang atau pelepah pendek, produktivitasnya adalah sekali lagi para planter dan para petani semuanya tergantung berapakah jumlah pokoknya, kemudian produktivitasnya. Yang kalau kita ngomongin bibit bersertifikat, kalau misalnya baik PPKS, Lonsum, Sokvin, kemudian baik Sain, ada Sriwijaya juga, ini nggak jauh-jauh beda banget itu. Cuma bedanya pada peletakannya dan disesuaikan dengan lahannya. Sehingga jangan salah kaprah ketika saya misalnya penggemar 239 PPKS yang pelepahnya panjang tapi kita punya lahan gambut, sebaiknya dipikirkan kembali cari pelepah yang relatif lebih pendek. Ini saran The Brondol kepada para petani, jangan memaksakan kehendak kita yang nantinya kita juga yang akan kerepotan. Tapi carilah pelepah yang pendek sampai menengah supaya tidak mudah tumbang, karena sekali lagi tumbang di gambut adalah takdir. Ketika kita ngomongin takdir adalah bagaimana biar hal yang buruk tidak mudah terjadi di lahan kita, adalah bagaimana kita mengantisipasinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih dininya itu penanganan dininya salah satu adalah memilih bibit dengan pelepah menengah sampai yang pendek untuk lahan gambut. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga memuaskan sahabat The Brondol bicara tentang produktivitas pelepah pendek dan pelepah panjang. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be